Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan pencatatan harga pokok proses, full costing, dan variable costing. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Firly Ragil Subekti, NPM 20 3101110571 dari kelas semester 3 manajemen 4. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga pokok proses, pengertian full costing, dan variable costing. Harga pokok proses merupakan metode pengumpulan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dan proses tersebut selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, full costing merupakan metode perhitungan yang memasukkan dan mengelompokkan seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya investasi, dan biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, yaitu variable costing merupakan metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk. Biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan. Biaya tersebut nantinya bisa menghasilkan jumlah yang fluktual (tidak tetap atau tidak bisa dipastikan), seperti bisa naik turun secara proporsional. Perbedaan full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung variabel, tenaga kerja langsung tetap, BOP variabel, dan yang terakhir BOP tetap. Yang kedua, variable costing, yaitu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP variabel. Selanjutnya ada perbedaan full costing dan variable costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi. Perbedaan dalam menghitung harga pokok produksi untuk metode full costing dan variable costing. Dalam perhitungannya, kedua metode sama-sama menggunakan dan memperhitungkan biaya overhead pabrik, tetapi dalam full costing lebih banyak menggunakan biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan dalam variable costing di dalamnya hanya menghitungkan biaya overhead pabrik variabel saja, dengan harga pokok produk persatuan dihitung setiap akhir periode dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya overhead pabrik variabel tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, biaya per periode. Full costing hanya dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan namun tidak berhubungan. Sedangkan variable costing, biaya periode ikut dibebankan dalam proses produksi. Perbedaan full costing dan variable costing. Yang ketiga, pelaporan pada laporan laba rugi. Dari segi pelaporannya juga berbeda. Pada metode full costing, biaya overhead pabrik akan dilaporkan jika produk sudah terjual tanpa mencari contribution margin. Sedangkan pada variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan baik produk terjual ataupun tidak, sehingga jumlah pendapatan perusahaan pun akan tetap berkurang. Dalam variable costing mencari contribution margin. Laporan keuangan full costing dan variable costing. Yang pertama, laporan keuangan full costing. Yang pertama yaitu harga pokok produksi penjualan didapat dari harga dasar per unit. Yang kedua, hasil penjualan untuk perolehan sebesar jumlah uang yang berhasil didapatkan bagi perusahaan dengan aktivitas penjualan produk perusahaan. Yang ketiga, laba kotor. Untuk perusahaan akan mendapatkan laba kotor yang didapat dari keuntungan penjualan. Yang keempat, laba bersih. Untuk menghitung laba bersih dengan melalui cara selisih antara laba kotor yang telah didapatkan sebelumnya. Yang kelima, biaya pemasaran tetap. Biaya ini dapat dari pengeluaran uang atas pemasaran suatu produk dengan jumlah yang tetap bahkan tidak berubah-ubah. Yang keenam, biaya pemasaran variabel bertujuan melakukan pemasaran dari biaya variabel suatu
produk oleh perusahaan. Yang ketujuh, biaya administrasi dan umum tetap sejumlah uang untuk mendukung proses produksi perusahaan. Dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum variabel, nominal uang yang dikeluarkan mendukung proses produksi. Dan untuk variabel costingnya, yaitu biaya bahan baku, seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan untuk membeli bahan baku suatu produk. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji para karyawan perusahaan. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel, adanya kelebihan biaya yang tidak terduga dan terjadi dalam sebuah perusahaan sehingga tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Dan yang terakhir, biaya pokok produksi menghasilkan nominal biaya pokok produksi dalam membuat barang yang dihitung per unit. Di sini ada contoh pencatatan laporan biaya produksi antara full costing dan variable costing. Contoh soalnya yaitu, contoh soal metode full costing dan variabelnya yaitu PT Abdi memproduksi dan menjual alat tenun dan bahannya. Adapun data personal sebagai berikut. Harga jual per unitnya adalah 500.000. Biaya produksinya yaitu bahan variabel per unit antara bahan langsung sejumlah 110.000, tenaga kerja langsung sejumlah 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahunnya 0, persediaan barang jadi, unit persediaan awalnya 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang dijual 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta, biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50.000 dikali 80 unit yang berjumlah 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laba rugi. Yang full costing, jawabannya adalah biaya produksi berdasarkan full costing. Rumusnya yaitu bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap, yaitu 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 ditambah 12.000 per 100 yang hasilnya adalah 320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar 320.000. Selanjutnya, laporan laba rugi berdasarkan full costing yaitu penjualan 80 dikali 500.000 yaitu 40 juta, persediaan awal 0 rupiah, harga pokok produksi 20 dikali 320.000 yaitu 32 juta, barang tersedia untuk dijual yaitu 32 juta, persediaan akhir 20 dikali 320.000 yaitu 6.400.000, harga pokok penjualannya yaitu 25.600.000, laba kotor 14.400.000, beban administrasi dan penjualannya yaitu 11 juta, dan terakhir laba bersihnya yaitu sejumlah 3.400.000. Dan yang kedua yaitu jawaban berdasarkan rumus variabel costingnya yaitu bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel yaitu 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 hasilnya 200.000. Selanjutnya, laporan laba rugi berdasarkan direct atau variable costing. Penjualan 80 dikali 50.000 berjumlah 40 juta, harga pokok produksi 80 dikali 200.000 berjumlah 16 juta, beban administrasi dan penjualan 80 dikali 50.000 4 juta, total biaya variabelnya 20 juta, margin contributionnya 20 juta, biaya tetap terdiri dari overhead pabrik tetap yaitu 12 juta, beban administrasi dan penjualannya yaitu 7 juta, total biaya tetap yaitu 19 juta, dan laba netonya yaitu 1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing yaitu 3.400.000 dikurangi 1 juta adalah 2.400.000, berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing yaitu 320.000 dikurangi 200.000 dikali 20.000 yaitu hasilnya 2.400.000.
Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.